Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya dengan kuliah teori keputusan lanjut. Ya, hari ini kita akan ke topik selanjutnya, yaitu risk preference ya. Oke, baik. Jadi kalau kuliah sebelumnya itu kan kita sudah mendiskusikan permasalahan dengan kategori decision making under uncertainty gitu ya. Nah, kemudian disampaikan pada kuliah sebelumnya bahwa untuk menyelesaikan kasus decision making under uncertainty itu kriteria yang tepat untuk digunakan itu adalah maximum expected utility gitu. Alasannya adalah kriteria maximum expected utility ini telah mempertimbangkan trade-off antara risk dan return gitu ya. Jadi sudah mempertimbangkan antara risk dan return, itu adalah kriteria maximum expected utility, itu satu. Nah, kemudian kita juga sudah belajar bahwa dengan menggunakan kriteria maksimum expected utility, di mana di situ adalah kita memaksimumkan utility-nya ya. Nah, nilai utility ini dari orang satu dengan orang yang lain itu kan beda ya, atau sifatnya subjektif. Dengan kata lain, nilai utility di situ itu sangat dipengaruhi oleh preferensi risiko dari decision maker itu. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwa risk preference dari decision maker itu sangat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh decision maker tadi. Gitu. Nah, untuk kasus yang sama, kemarin juga mungkin Anda sudah belajar ya untuk yang party problem itu, di situ kasus yang sama persis, tapi decision maker-nya itu beda, ternyata keputusan optimalnya yang direkomendasikan itu berbeda. Gitu ya. Jadi itu perbedaan itu ya karena perbedaan preferensi risiko di antara decision maker itu. Nah, sehingga disinilah untuk mengevaluasi suatu alternatif makanya perlu yang namanya utility function. Ya, yang utility function itu mencerminkan preferensi risiko dari seorang decision maker. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kemarin itu kan utility functionnya sudah diberikan gitu ya, atau nilai utility-nya sudah diberikan, dan kita tahu bahwa itu adalah sangat tergantung pada preferensi risiko decision maker yang menyebabkan masalah yang sama persis tapi keputusan yang diambil itu adalah berbeda. Nah, baik. Untuk kuliah kali ini kita akan fokus membahas tentang utility function ini ya, atau tentang preferensi risiko dari decision maker. Nah, ini kalau misalnya kita gambarkan ya utility function dari decision maker, misalnya untuk party problem itu kurang lebih bentuknya seperti itu. Nah, jadi yang namanya utility function ya, utility function itu fungsinya adalah non-decreasing. Apa artinya non-decreasing? Non-decreasing itu tidak pernah turun ya, dia selalu nilainya asimptotik lah, setidaknya asimptotik, tapi tidak pernah turun, tidak pernah membentuk nilai optimum gitu ya. Jadi sifatnya non-decreasing. Lah, kenapa kok non-decreasing? Ini ada alasannya, karena orang yang normal itu biasanya adalah prefer more than less. Gitu ya, prefer more than less. Sehingga kalau misalnya ini semakin ke sana X-nya, itu tentu saja utility function itu akan naik meskipun nanti di sini itu kenaikannya tidak signifikan. Jadi asimptotik, tapi dia nggak pernah turun. Gitu, karena itu orang normal itu adalah prefer more than less. Ketika dipaksa disuruh milih 1 juta Rp1 dengan 1 juta, itu milih mana? Ketika dipaksa milih ya milih 1 juta Rp1 meskipun ini tidak signifikan gitu ya perbedaannya. Nah, tapi orang normal itu adalah prefer more than less, sehingga utility function itu non-decreasing, nggak pernah turun gitu ya. Nah, kalau ini fungsi ya, misalnya ini adalah fungsi utility X, ini kalau diturunkan berarti U aksen X-nya itu akan selalu positif gitu. Nah, karena dia slope-nya itu kan naik terus, nggak pernah turun ya, jadi ini slope-nya itu kan naik terus. Nah, ini kan slope-nya itu akan naik terus gitu ya, nggak pernah turun. Ini seiring dengan peningkatan nilai X-nya atau peningkatan dollar value-nya. Nah, itu adalah sifat utility function. Nah, sekarang akan kita lihat ya bagaimana karakter dari utility function ini. Jadi kita akan ngutek-ngutek gitu ya, jadi sifat dari utility function itu gimana. Nah, baik, yang pertama pada saat kita itu membentuk utility function, misalnya waktu party problem itu,
kita asumsikan kan diawali dengan nilai 0, kemudian sampai batas nilai tertentu. Ya, jadi dimulai dari titik 0 gitu. Nah, dengan kata lain, kita asumsikan bahwa kita mengisolasi atau tidak mempertimbangkan initial wealth dari decision maker. Jadi kita mengisolasi masalah itu sendiri, gitu ya, terlepas dari initial wealth-nya. Nah, padahal secara umum bisa jadi initial wealth yang dimiliki oleh decision maker itu berpengaruh terhadap keputusan yang diambil. Contohnya saja orang yang sama ya, misalnya saya. Pada saat saya itu tidak punya uang sama sekali, ketika menghadapi masalah, initial wealth saya kan 0, gitu ya. Itu bisa jadi keputusan yang saya ambil itu berbeda dengan ketika saya saat ini punya uang yang banyak misalnya. Ya, dengan kata lain apa? Ini tidak mulai dari titik 0 tapi adalah W0 gitu. Itu kalau mempertimbangkan initial wealth. Bisa jadi berbeda, gitu ya. Apakah pasti berbeda? Tidak, gitu. Bisa berbeda, bisa tidak. Tapi secara umum, initial wealth itu dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh seorang decision maker. Logikanya jelas ya. Jadi orang yang sama ketika posisi nggak punya uang sama sekali, menghadapi masalah, atau menghadapi suatu deal gitu ya, belum tentu masalah tapi suatu deal gitu, dengan ketika dia punya sejumlah uang tertentu, itu bisa jadi nanti nilainya berbeda atau keputusan yang diambil bisa jadi berbeda gitu. Jadi kayak orang ini loh mau berinvestasi misalnya, gitu, ketika sama sekali tidak, atau bukan misalnya dia sudah punya investasi, mau dia lepas, ketika dia sama sekali tidak punya uang, mungkin dia akan melepas dengan harga yang lebih rendah dibanding ketika dia sudah punya uang banyak. Jadi istilahnya lagi butuh uang apa enggak gitu ya. Ketika posisinya lagi butuh uang kan bisa jadi yang dia lepas itu dengan harga yang lebih rendah ya, dibandingkan ketika dia sedang tidak butuh uang. Nah, itu salah satu contoh bahwa pada beberapa kasus itu adalah initial wealth itu berpengaruh terhadap keputusan yang diambil. Itu satu ya secara umum. Oke, baik. Kita lihat bagaimana efek initial wealth-nya ya secara detail. Efeknya gimana sih initial wealth? Jadi misalnya sekarang kita tinjau dulu efek initial wealth terhadap certainty equivalent atau selling price dari sebuah risiko. Nah, saya kira Anda sudah tahu ya apa itu certainty equivalent. Certainty equivalent atau sering juga disebut sebagai selling price atau personal indifferent selling price lengkapnya. Apa itu? Jadi gini, istilah selling atau ini adalah dari sisi kepemilikan risiko. Jadi istilah selling di sini dari sisi kepemilikan risiko. Artinya kalau dia selling itu kan artinya dia saat ini memiliki risiko ya. Memiliki risiko dan akan ditukarkan dengan sesuatu yang pasti, yang tidak mengandung risiko. Nah, itulah yang dinamakan certainty equivalent atau personal indifferent selling price. Gitu. Jadi sejumlah tertentu gitu ya, assured amount, jadi jumlah tertentu yang itu udah pasti, yang dia itu mau terima dengan menukarkan atau dengan menjual sesuatu yang masih mengandung risiko. Jadi contohnya aja misalnya saya punya investasi nih ya, saya punya punya investasi gitu. Ketika investasi kan ada untung ruginya, atau punya saham deh, itu kan bisa naik bisa turun gitu ya, masih ada risiko lah di dalamnya. Kemudian akan saya jual. Nah, berapa nilai minimum yang saya mau terima itu adalah certainty equivalent atau personal indifferent selling price. Itu kan artinya saya menjual sesuatu yang masih mengandung risiko untuk ditukarkan dengan sesuatu yang pasti. Yaitu gampangannya saya punya saham gitu, kemudian akan saya lepas. Nah, kan ditukarkan dengan sesuatu yang pasti. Gitu. Nah, itu adalah personal indifferent selling price atau certainty equivalent. Nah, misalnya sekarang certainty equivalent-nya itu adalah X bar gitu ya. Nah, kemudian dia punya initial wealth W0. Nah, maka ketika dia punya deal yang seperti di atas itu, jadi saat ini decision maker itu mempunyai deal seperti ini, kemudian punya initial W0. Initial wealth W0 ya. Nah, maka berapa nilai jualnya atau certainty equivalent dari deal ini? Nah, itu kan kita mengequivalensikan ya certainty equivalent dengan deal itu. Ketika dulu kita belum mempertimbangkan initial wealth, itu kan menjadi CE diequivalensikan terhadap
ya deal yang dia punya. Nah, tapi sekarang ketika kita sudah mempertimbangkan initial wealth, maka ini menjadi W0 plus CE, expiry tadi CE ya, W0 plus CE diekuivalensikan dengan ini outcome-nya adalah X1 di akhir periode atau pada akhirnya dia itu nanti akan wealth-nya ya, at the end itu dia akan punya W0 plus X1. W0 itu ya initial wealth-nya dia. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya begitu. Nah, sehingga bagaimana caranya untuk mengevaluasi, jadi berapakah nilai X-nya atau ini CE ya, CE-nya berapa, certainty equivalent-nya. Nah, certainty equivalent itu kita cari dengan mengekivalensikan ini sure amount-nya ini dengan risky venture-nya. Jadi utility W0 plus X itu sama dengan sigma PI kali utility W0 plus XI. Jadi kan seperti ini. Ya, seperti ini ya. Jadi utility di sebelah kiri disamakan dengan utility sebelah kanan. Saya kira Anda sudah sangat paham dengan hal ini. Nah, maka dari sini kita bisa ngitung X-nya bisa dikeluarin nih. Seperti itu. Nah, dari sini dari persamaan ini terlihat bahwa ternyata besaran certainty equivalent itu berpengaruh terhadap besaran initial wealth itu berpengaruh terhadap certainty equivalent. Kita lihat dengan contoh ya supaya lebih jelas. Jadi seseorang dengan utility function-nya ini adalah persamaan utility function-nya. Oke, dia saat ini memiliki risk ini. Terus mau ditukarkan, mau dijual gitu ya, mau dijual lah ini deal-nya itu ya, mau dijual. Mau ditukarkan dengan sesuatu yang pasti. Pertanyaannya adalah berapa harga minimal yang mau dia lepas untuk beberapa nilai W0. Nah, sekarang kita lihat ketika W0-nya itu adalah 10. Nah, maka ini kan menjadi utility 10 plus X, X itu adalah certainty equivalent. Ya, jadi ini kan W0 plus X, X-nya certainty equivalent ya, kan kita ekivalensikan dengan itu. Nah, ini kan jadi plus W0, ini juga plus W0, kan gitu. Jadi ini yang sure amount tadi dikatakan ya, yang pasti, jumlah yang pasti, ini yang masih mengandung risiko gitu. Ya, karena ini kan mau dijual nih, yang masih mengandung risiko mau dijual. Nah, berapa sih nilai X-nya itu? Nah, kita masukkan aja. Jadi di sini W0, ketika W0-nya 10, berarti utility 10 plus X, ditambah 0,7 kali utility 10 plus 10, karena W0-nya tadi 10 ya, dan seterusnya. Didapat X-nya adalah 4,45. Bagaimana kalau W0-nya itu adalah 100 dinaikkan? Kalau dia uangnya lebih banyak nih W0-nya. Ternyata X-nya adalah 5,383. Bagaimana kalau 1000 naik lagi? Kelihatan di sini seseorang yang punya utility function akar W gitu ya, di mana W itu adalah dalam dolar begitu. Nah, maka perilakunya seperti itu. Semakin banyak initial wealth-nya yang dia punya, ternyata dia ngelepasnya itu semakin mahal. Ya seperti logika saya di depan tadi ya, ketika uangnya sedikit kan dia relatif lebih butuh duit ya, ketika dia initial wealth-nya itu tinggi dia nggak terlalu butuh duit lah, makanya ngelepasnya itu agak tinggi nilainya. Nah, berarti dari sini, dari contoh yang sederhana ini bisa kita lihat bahwa ternyata certainty equivalent itu dipengaruhi selain oleh utility function-nya. Ya, kalau bentuk utility function-nya jelas ya. Selain utility function-nya, dia juga dipengaruhi oleh initial wealth-nya. Ya, ini dari contoh sederhana. Oh, ternyata initial secara umum lah ya, secara umum ini initial wealth itu berpengaruh terhadap certainty equivalent, di mana certainty equivalent itu kan nanti akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil. Kan itu ya, waktu kita menentukan apakah ini memilih alternatif yang mana, gitu kan, yang memberikan certainty equivalent tertinggi misalnya. Ya, seperti itu. Nah, berarti kan initial wealth itu berpengaruh ya terhadap certainty equivalent. Baik, itu tadi ya certainty equivalent atau selling price-nya. Bagaimana kalau dengan buying price? Sekali lagi istilah selling dan buying ini dari sisi kepemilikan risiko. Sehingga ketika buying price di sini ini artinya saat ini decision maker tidak mempunyai risiko dan sedang mempertimbangkan untuk membeli risiko. Jadi seolah-olah ini adalah membeli risiko ya. Membeli risiko. Contoh aplikasinya apa?
contoh aplikasinya yaitu ketika Anda mau invest ya, Ketika Anda mau invest itu kan Anda sebenarnya menukarkan sesuatu yang pasti. Anda punya duit ya, hanya punya duit udah pasti udah di tangan, ada berapa 100 juta misalnya, udah pasti di tangan. Nah, Anda rela menukarkan itu ketika akan diinvestkan dengan sesuatu yang masih mengandung risiko. Karena investasi bisa untung bisa rugi kan gitu. Nah, itu adalah buying price. Titik ekivalensi antara berapa nilai tukar gitu ya, nilai tukar Anda gitu ya, nilai tukar itu dengan dengan tadi risiko yang akan didapatkan. Nah, itu berapa? Itu adalah personal indifferent buying price. Ya, jadi kalau tadi selling price posisinya adalah saat ini kita memiliki risiko dan akan ditukarkan dengan sesuatu yang pasti. Tapi kalau buying price sebaliknya, saat ini saya tidak memiliki risiko, memiliki sesuatu yang pasti, akan saya tukarkan menjadi sesuatu yang tidak pasti. Contohnya tadi, keputusan untuk menginvestkan sejumlah uang. Itu kan seolah-olah menukarkan sesuatu yang pasti dengan sesuatu yang tidak pasti. Nah, jadi buying price di sini dikatakan seolah-olah membeli risiko ya, menukarkan jumlah uang yang dia miliki untuk membeli sesuatu yang masih mengandung risiko. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana sekarang pengaruh initial wealth gitu ya terhadap buying price? Ini yang sini adalah sure amount. Ini yang sejumlah pasti. Sejumlah pasti itu W0 ya. W0 kan, saya saat ini punya uang. Itu akan diekivalensikan dengan ketika saya itu nanti akan membeli sesuatu yang masih berisiko seharga B. Ya, seharga B. Nah, sehingga nanti kalau outcome-nya adalah X1, maka at the end, uang saya adalah W0 dikurangi B ditambah X1. W0 adalah initial wealth-nya, dikurangi B, B itu adalah buying price-nya, berapa uang yang saya keluarkan untuk membeli deal ini gitu ya, untuk investasi misalnya. Nah, itu harga B. Ditambah X1. X1 adalah outcome-nya. Outcome XI gitu ya. Outcome-nya kalau misalnya itu yang menjadi outcome dan seterusnya. Nah, terus bagaimana mencari B0-nya? Mencari B-nya. Mencari B-nya sama seperti tadi, diekivalensikan sebelah kiri dengan sebelah kanan, sehingga di sini utility W0 sama dengan sigma PI kali utility yang sebelah kanan itu. Seperti itu. Kalau dilihat di sini tidak terbentuk close form, itu artinya di sini kan kita nyari B ya. Padahal untuk mencari nilai utility itu kita perlu nilai B. Nah, sehingga mau nggak mau kita mencoba nilai B kan. Nilai B dimasukkan, baru kita ketemu utility-nya. Nah, terus baru disamadengankan dengan yang kanan dan seterusnya. Nah, ini secara umum biasanya B itu tidak sama dengan X bar. Artinya secara umum buying price itu tidak sama dengan selling price. Kenapa saya katakan secara umum? Karena nanti ada special case ketika itu sama. Tapi sekarang kita bicarakan secara umum dulu. Sehingga secara umum tadi initial wealth itu ternyata berpengaruh terhadap certainty equivalent dan personal indifferent buying price-nya. Kemudian secara umum certainty equivalent atau personal indifferent selling price itu tidak sama dengan personal indifferent buying price-nya. Ini contohnya bagaimana pengaruh initial wealth terhadap buying price. Jadi orang dengan utility function yang sama seperti yang pada selling price tadi. Nah, di sini misalnya personal indifferent buying price-nya itu B gitu ya. Nah, maka kita ekivalensikan ketika W0-nya ini kan tadi gini ya, W0 diekivalensikan, ini kan X ya, ini ditambah W0 dikurangi B, ini ditambah W0 dikurangi B, kan gitu. Ya, jadi utility W0 ketika W0-nya 10 berarti utility 10 tambah 0,7 kali 10 dikurangi B ditambah 10 dan seterusnya. Ketemu B-nya sekian. Kalau W0-nya 100, B-nya sekian. W0-nya 1000, B-nya sekian. Ini trennya juga hampir sama. Jadi semakin tinggi nilai W0-nya, semakin banyak initial wealth yang dia punya, itu ternyata dia semakin banyak ya uang yang bersedia dia keluarkan untuk invest. Ya logis ya, ketika dia itu uangnya itu semakin banyak, itu kan tentu saja dia menjadi semakin besar juga budgetnya yang digunakan untuk invest.
Nah, oke. Jadi dari sini kita semakin jelas bagaimana pengaruh initial wealth terhadap personal indifferent buying price. Oke, seperti itu. Nah, oke, tadi in summary sebelum saya ke sana ya. Jadi ini W0 itu ternyata berpengaruh. Ini secara umum ya, secara umum. W0 ini berpengaruh terhadap certainty equivalent atau personal indifferent selling price dan personal indifferent buying price. Nah, secara umum seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, PISP itu tidak sama dengan PIBP. Ini secara umum. Ya, seperti itu. Itu rule umumnya ya. Meskipun nanti di belakang kita akan bicarakan pada kasus khusus ketika aturan ini tidak berlaku. Baik. Sekarang kita akan evaluasi tipe-tipe risk attitude. Secara umum risk attitude ada 3, yaitu risk averse, risk taker, dan risk netral. Jadi ini tidak berani mengambil risiko, ini berani mengambil risiko, atau ada juga yang menyebut sebagai risk loving. Risk netral itu ya risk free ya, artinya tidak mempertimbangkan risiko. Nah, ada catatan di sini bahwa mungkin ya sangat mungkin risk attitude itu bisa berubah pada kondisi tertentu, dan itu bisa jadi tergantung person state of wealth, jadi perubahan tingkat wealth-nya. Nah, makanya kalau misalnya kita diberikan suatu fungsi utility atau utility function, di sana mesti ada range ya, kisaran berlakunya. Dia berlaku dari range berapa sampai berapa, karena bisa jadi nilainya berubah. Begitu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana bentuk dari utility function itu bisa mengkarakterkan dari risk attitude seseorang itu. Nah, baik, untuk bisa mengkategorikan kapan dia itu masuk risk averse, risk taker, atau risk netral, nah maka kita akan bandingkan antara expected value dengan certainty equivalent. Ya, saya kira Anda sudah pernah sebelumnya juga sudah tahu yang namanya expected value ini dikatakan risk free ya, jadi tidak mempertimbangkan risiko. Jadi expected value ya hanya perkalian antara probability dengan value dari outcome itu. Gitu ya. Itu adalah expected value. Nah, sehingga kalau misalnya untuk kasus yang di samping itu, maka expected value-nya ya sigma PI kali XI. Nah, sedangkan kalau certainty equivalent ya tadi dia tidak ke value-nya tapi ke utility-nya, gitu ya, penekanan di situ. Nah, pada dasarnya tipe risk attitude itu bisa kita evaluasi berdasarkan perbedaan antara EMV dengan CE-nya. Yang itu kita definisikan sebagai risk premium. Jadi risk premium itu adalah selisih antara expected value dengan CE-nya. Jadi ini tadi EMV ya, dikurangi dengan CE, lebih kayak gitu ya. Itu adalah risk premium. Ya, jadi perbedaan antara expected dollar value dengan certainty equivalent-nya. Nah, berdasarkan risk premium ini kita bisa mengklasifikasikan apakah seseorang itu masuk ke dalam risk taker, risk averse, atau risk netral. Nah, ilustrasi seperti ini. Seseorang itu dikatakan risk averse. Risk averse itu takut mengambil risiko ya. Itu ketika risk premiumnya adalah non-negatif. Tadi risk premium itu didefinisikan selisih antara X bar dengan ini, atau ini, atau apa lain ya. Ini adalah selisih antara expected monetary value dengan certainty equivalent, kan gitu. Nah, maka orang yang risk averse itu, maka dia nilai risk premiumnya itu adalah non-negatif atau positif. Ilustrasinya kayak gini. Kalau saya punya deal seperti ini ya. Misalnya ini adalah 100, itu 0. Ini 0,5, 0,5. Misalnya seperti itu. Nah, maka EMV-nya
EMV-nya kan 50 ya, EMV-nya 50. Jadi posisinya adalah saya punya ini 50% kemungkinan dapat 100, 50% kemungkinan nggak dapat apa-apa. Nah, andaikan saya meng-assign ini ya, mau saya jual gitu ya, ini mau saya tukar aja deh, saya tukar dengan sesuatu yang pasti. Nah, maka jika CE yang saya assign itu di bawah 50, misalnya 30, udahlah nggak apa-apa, saya tukar aja sama 30. Asalkan pasti, 30 ini kan pasti ya, pasti ditukarkan dengan ini, saya rela menukarkan 50% kemungkinan dapat 100 dan 50% kemungkinan dapat 0 ini saya tukarkan dengan sesuatu yang 30. Nah, maka CE saya kan 30. Nah, di sini ini jelas terlihat bahwa saya itu averse gitu ya. Saya averse, takut atau cenderung menghindari risiko. Mending pasti walaupun nilainya kecil. Gitu kan? Nah, sehingga dari sini maka bisa kelihatan bahwa ternyata saya risk averse. Kenapa? Karena di sini EMV-nya lebih tinggi gitu ya. EMV-nya itu lebih tinggi daripada CE-nya. Nah, orang yang seperti ini yang masuk ke dalam tipe risk averse, sehingga risk premiumnya itu adalah non negatif. Nah, risk premium yang non negatif ini atau risk averse ini biasanya utility functionnya itu bentuknya adalah strictly concave seperti yang sini. Bisa kita lihat untuk utility yang sama ya, ini kalau kita hitung utility-nya, ini kan expected utility-nya kan misalnya ini 1, utility-nya ini 0, expected utility-nya kan setengah ya. Setengah. Nah, untuk utility yang sama, ini yang garis merah ini. Untuk utility yang sama, kalau kita plot ke sana, kita tarik ke sana, nah maka nilai CE-nya itu di sini. Nah, yang tadi contoh saya adalah 30 tadi ya. Nah, sedangkan EMV-nya itu lurus, EMV itu direpresentasikan dengan garis putus-putus itu, garis linier. Nah, posisi di sini ini adalah nilai EMV-nya. Begitu. Ini adalah untuk yang risk averse. Jadi risk averse bentuk utility function-nya itu adalah strictly concave. Ya, di mana ini adalah risk premium-nya itu adalah non negatif atau positif lah. Risk premium-nya positif. Begitu, karena itu tadi EMV-nya lebih tinggi dibanding CE. Sebaliknya kalau misalnya risking itu sebaliknya, karena EMV-nya lebih rendah gitu ya, CE-nya lebih tinggi, dia lebih melihat ke sisi positifnya gitu. Jadi untuk utility yang sama, kita tarik ke sana, EMV-nya di sini nih, ini EMV-nya. Nah, terus ke sini, nah ini yang CE-nya dia. Jadi CE-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan EMV-nya. Jadi kalau tadi kasusnya untuk risk averse itu misalnya menghadapi deal yang itu ya 50% dapat 100 dan 50% dapat 0. Itu misalnya kalau seorang risk averse itu menghargai 30, kalau seorang risking bisa jadi dia menghargai 60 atau 70. Nah, sehingga risking itu lebih melihat ke atasnya gitu ya. Lebih melihat lebih berani lah mengambil risiko, lebih melihat ke sisi untungnya gitu. Sedangkan kalau yang risk averse itu dia cenderung melihat ke bawah yang ruginya gitu kan. Nah, seperti itu. Sedangkan risk netral ya ini linear ya. Risk netral itu utility function-nya adalah linear. Jadi ini adalah untuk yang averse, ini gambar untuk yang seeking, ini adalah untuk yang netral. Nah, secara umum bentuk utility function-nya seperti itu. Gitu. Jadi untuk yang risk averse itu utility function-nya adalah strictly concave, untuk yang risk seeking itu adalah strictly convex, sedangkan yang risk netral itu adalah linear. Baik, itu tentang tipe-tipe risk attitude. Jadi risk attitude seseorang itu bisa dilihat dari risk premiumnya ya, jadi selisih antara EMV dengan CE. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa risk attitude bisa berubah. Jadi misalnya pas uangnya sedikit dia cenderung risking, sejumlah tertentu dia netral, ketika uangnya banyak dia menjadi averse itu mungkin. Sehingga untuk utility function itu tidak disarankan untuk ekstrapolasi, karena bisa jadi berubah itu ya. Nah, sehingga dia harus berada di dalam range gitu ya. Jadi hanya diperbolehkan interpolasi, tidak boleh ekstrapolasi, karena kalau ekstrapolasi itu nanti bisa jadi berubah. Jadi tidak valid lagi tuh utility function-nya. Oke, baik. Kita udah mengidentifikasi nih tentang bentuk-bentuk utility function ya. Utility function tadi ketika bentuknya
itu konkav maka dia adalah risk averse, convex dia itu adalah risk seeking, linear itu adalah risk netral. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa averse sih seseorang atau seberapa seeking sih seseorang? Sama-sama risk seeking, tapi siapa yang lebih risk seeking gitu ya? Atau sama-sama risk averse, siapa yang lebih averse? Nah, maka sekarang akan kita evaluasi untuk mengukur tingkat aversion dari seseorang. Ya, di sini akan kita bahas yang namanya measure of absolute risk aversion. Jadi ini adalah untuk mengukur seberapa averse atau seberapa seeking seseorang. Kalau tadi kan berdasarkan bentuk utility-nya kita udah tahu nih apakah convex atau konkav ya, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah berarti averse, terbuka ke atas berarti seeking kan gitu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya kan seberapa averse sih seseorang atau seberapa seeking sih seseorang. Nah, maka perlu diukur gitu ya. Nah, ngukurnya gimana? Nah, ini mengukurnya tadi di depan sudah kita lihat bahwa apakah seseorang itu masuk tipe averse, seeking, netral itu adalah dengan menggunakan risk premiumnya, ya, risk premium tadi yang selisih antara EMV dengan CE. Nah, maka di sini juga untuk mengukur seberapa averse atau seberapa seeking seseorang, nah itu kita kembalikan lagi dengan menggunakan tadi risk premiumnya, gitu. Nah, di sini dengan pendekatan Aeroprad ini untuk yang risk premium, jadi ini risk premium, dia dekati dengan persamaan ini. Nah, setengah sigma square dan seterusnya. Tadi kan dikatakan bahwa apakah seseorang itu averse, seeking, netral, itu kan sangat tergantung pada utility functionnya ya. Kalau dia itu konkav, maka dia risk averse. Kalau dia convex, maka dia risk seeking dan seterusnya ya. Nah, kalau Anda ingat lagi di optimasi dulu ya, itu toh bentuk kurva ini yang menghadap ke atas atau menghadap ke bawah ini, gitu. Atau secara umum bentuk kurva ya, bentuk kurva itu kan dipengaruhi atau bisa dilihat ya, kurvanya itu mau menghadap ke atas atau mau menghadap ke bawah sih, itu kan bisa dilihat dari derivatifnya ya. Ya, masih ingat kan ya waktu belajar optimasi itu kurva yang strictly konkav itu kalau apa sih, strictly convex itu kalau apa kan gitu. Nah, sama di sini berdasarkan tadi fakta bahwa risk averse dan risk seeking itu bisa dilihat dari bentuk kurva utility functionnya. Aeroprad itu mendekati risk premium itu seperti ini. Jadi ini didekati dengan setengah sigma square. Sigma square itu menunjukkan varians ya, varians dari outcome-nya, risiko yang embedded di dalam problemnya. Nah, itu sigma square. Ya, jadi dia untuk karena gini, seseorang itu akan risk averse atau perilaku risiko ya, risk preference seseorang itu dipengaruhi dua hal. Satu, dipengaruhi oleh permasalahannya itu sendiri. Yang kedua adalah dipengaruhi oleh utility functionnya. Kan gitu. Nah, sehingga di sini diakomodasilah dua itu. Jadi permasalahannya itu sendiri adalah bagaimana risiko yang embedded di dalamnya. Ya, tentu saja kalau misalnya risiko permasalahannya itu sangat berisiko dengan yang tidak terlalu berisiko, atau sebaran ketidakpastiannya tinggi dengan yang ketidakpastiannya itu rendah, itu tentu saja kan beda ya. Bisa mempengaruhi perilaku risiko seseorang. Nah, sehingga di sini ada dua hal. Sehingga yang pertama ini sigma square ini untuk menginterpretasikan ya risiko yang embedded di dalam masalah itu sendiri. Kemudian yang kedua yang di belakang ini yang negatif turunan kedua dibagi turunan pertama itu adalah digunakan untuk mengukur kurva seberapa tajam ya, seberapa tajam kurva dari utility functionnya. Karena pada dasarnya seberapa averse atau seberapa seeking itu kan sangat tergantung pada bentuk kurvanya kan gitu. Nah, sehingga ini dikatakan dengan itu. Oke, yang di kotak itu adalah persamaan untuk mendekati risk premium. Baik, sekarang kita evaluasi lebih lanjut. Sigma square
itu kan merefleksikan risiko yang embedded di dalam permasalahan yang dihadapi. Nah, sekarang ketika beberapa decision maker itu menghadapi masalah yang sama, nah berarti kan risiko yang embedded di dalam masalah itu kan sebenarnya sama. Jadi sigma square-nya tetap gitu ya, karena masalahnya sama. Tinggal yang berbeda-beda adalah persepsi dari decision maker itu terhadap risiko tadi. Ya, risikonya itu jadi sama, cuman kan persepsinya beda-beda. Nah, yang kedua ini itu yang ditunjukkan di yang bagian belakang. Nah, sehingga yang menunjukkan perilaku risiko dari decision maker itu ya murni hanya rasio antara turunan kedua dengan turunan pertama. Itu aja, karena kan masalahnya itu sama, yang dihadapi kan sama. Gitu. Oke. Nah, sekarang terminologi itu turunan kedua dibagi turunan pertama, itulah yang disebut sebagai degree of absolute risk aversion. Yang ini disebut R. Nah, jadi R inilah yang menunjukkan seberapa averse seseorang. Jadi degree of absolute risk aversion atau R gitu ya. R itu adalah ini ya, risk aversion atau R itu adalah negatif turunan kedua dari utility function-nya dibagi turunan pertama. Dan itu bisa kita gunakan untuk mengukur seberapa averse atau seberapa seeking seseorang berdasarkan nilai R-nya itu. Ya, jadi yang membedakan tingkat keberanian risiko satu orang dengan orang yang lain yaitu nilai R-nya tadi. Ada juga yang mendefinisikan risk tolerance. Kalau risk tolerance itu rho itu ya pada prinsipnya seper R, gitu ya, seper R. Nah, keduanya ini yang menunjukkan sebenarnya seberapa besar kadar aversion dari seseorang itu. Oke, baik, kalau kita tinjau lebih lanjut lagi ya. Untuk risk aversion yang ini, rasio turunan kedua dibagi turunan pertama. Tadi di depan sempat saya singgung ya bahwa utility function itu non-decreasing function. Ketika non-decreasing itu artinya U aksen itu pasti positif. Fungsinya naik terus kok. U aksen atau turunan pertama menunjukkan apa? Turunan pertama itu kan menunjukkan gradien garis singgung ya. Slope garis singgung. Itu ketika non-decreasing itu mesti akan naik terus, tidak mungkin negatif. Kalau Anda perhatikan di sini, mana saya tadi pas gambar non-decreasing itu, di depan. Ini slope-nya itu akan naik terus, nggak mungkin turun gitu loh. Nggak mungkin turun, ini kan akan naik terus, di sini kan ke sana. Nah, sehingga turunan pertamanya itu akan selalu positif. Nah, ini ya, turunan pertama akan selalu positif. Nah, sehingga karena turunan pertama itu akan selalu positif, maka ketika risk premium tadi itu didekati dengan rasio turunan kedua dibagi turunan pertama, apakah risk premiumnya itu akan positif atau negatif, itu tergantung pada turunan keduanya. Betul ya, kalau sigma square ini kan jelas positif karena dia menunjukkan sebarannya. Nah, maka apakah risk premiumnya tadi positif atau negatif itu hanya tergantung pada nilai dari turunan kedua utility functionnya. Ingat, risk premium positif atau negatif tadi menunjukkan apakah seseorang itu akan risk averse atau risk seeking. Ini. Risk premium itu kalau non negatif maka dia adalah averse, non positif itu adalah seeking, kan gitu toh. Nah, sehingga nilai P risk premium itu apakah akan positif, apakah akan negatif itu hanya tergantung pada turunan kedua dari utility function-nya. Begitu di sini ya. The sign of, nah itu hanya dipengaruhi oleh turunan keduanya. Ya, sehingga kalau R-nya itu positif, R tadi adalah negatif, turunan kedua dibagi turunan pertama. Turunan pertama selalu positif. Artinya ketika R-nya positif, maka turunan kedua fungsi itu adalah negatif. Ingat lagi optimasi. Kalau turunan kedua negatif, bentuk kurvanya apa? Bentuk kurvanya adalah parabola ke bawah ya.
atau konkav ya, konkav. Nah, maka konkav artinya adalah dia risk averse. Bagaimana kalau R-nya itu adalah negatif? Oh, kalau R-nya itu negatif, mesti turunan keduanya akan positif, karena turunan pertamanya adalah positif. Maka utility function-nya itu mesti convex, artinya dia risk seeking. Bagaimana kalau 0? Oh, kalau 0 itu berarti fungsinya linier, maka dia membentuk risk netral. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu berdasarkan nilai R-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini R, U itu semuanya nilai W ya. Nilai W itu adalah wealth. Jadi secara umum kan utility itu kan fungsi W ya. Utility kan fungsi W. Nah, sehingga ketika R itu adalah rasio turunan kedua, negatif turunan kedua dibagi turunan pertama, itu secara umum R itu masih fungsi W. Gitu ya. Jadi ini kan tadi saya mempersingkat ya. Kalau yang lengkapnya kan gini sebenarnya. Nah, karena utility function-nya itu adalah fungsi dari W. Baik. Nah, sehingga ini secara umum dapat disimpulkan bahwa certainty equivalent atau PISP, personal indifferent selling price, dan personal indifferent buying price itu dipengaruhi oleh utility function dan initial wealth. Dan PISP dan PIPP itu bisa berbeda. Ya. Kemudian, derajat risk aversion seorang decision maker, seberapa averse, berapa seeking decision maker itu bisa dilihat dari derivatif kedua dari utility function-nya. Ya kan dipengaruhi itu. Sebenarnya bisa dilihat dari R. Nah, kan gitu. Hanya saja R itu adalah rasio turunan kedua dengan turunan pertama. Turunan pertamanya selalu positif, sehingga penentunya itu adalah turunan keduanya. Nah, berarti dari sini, berarti sekarang ini dong, kalau kita akan menghitung atau menyelesaikan suatu masalah, kita dari sini kan dipengaruhi initial wealth. Berarti kita harus tahu dong initial wealth dari decision maker. Tambah susah lagi kan gitu ya. Jadi misalnya Anda kan kita positioningnya kan sebagai ini konsultan akan membantu menyelesaikan masalah dari seorang decision maker. Nah, dari sini kan tadi disampaikan bahwa ternyata initial wealth berpengaruh loh kan gitu. Nah, berarti kita harus tahu dong initial wealth dari decision maker-nya itu berapa. Wah, ini sulit gitu kan. Belum tentu decision maker itu mau menyampaikan initial wealth-nya itu dia itu berapa gitu. Nah, terus gimana nih? Mau mencari utility function aja tantangan tersendiri kan gitu ya. Belum lagi ditanya initial wealth-nya. Nah, terus kita evaluasi. Ada nggak sih kondisi gitu ya? Kondisi ketika certainty equivalent maupun PIBP itu tidak dipengaruhi oleh initial wealth karena merepotkan sebenarnya. Dengan kata lain, bisa nggak sih kita itu ketika diminta untuk menganalisis suatu masalah, kita bisa isolasi masalah itu tanpa mempertimbangkan initial wealth-nya. Jadi cukup hanya masalah itu tok gitu loh. Yang lain-lain nggak usah. Nah, bisa nggak ini? Adakah gitu ya? Ada nggak sih kasus yang seperti itu? Nanti akan kita bahas ya. Karena ternyata merepotkan ya kalau kita harus tahu initial wealth-nya. Secara teknis tidak mudah untuk didapatkan. Nah, terus kita cari ada nggak ya persamaan utility function yang itu independen terhadap wealth-nya. Nah, ini special case. Constant absolute risk aversion. Risk aversion tadi R yaitu secara umum itu adalah rasio turunan kedua dibagi turunan pertama. Ada nggak sih ketika ini R-nya itu konstan? R-nya konstan artinya apa? Artinya independen terhadap W. Ya kan? Kalau secara umum kan ini R itu fungsi W, ya gitu ya. Ada nggak sih R ketika konstan, di mana independen terhadap W? Itu yang akan kita jawab. Ada nggak sebenarnya? Kita lihat. Secara umum kan R fungsi W. Andaikan dia konstan. Andaikan dia konstan berarti dia bukan fungsi W, karena dia konstan. Nah, kapan itu terjadi? Ketika R konstan, ketika RW ini konstan, berarti kan kita cukup menulis sebagai R, karena tidak fungsi W lagi, gitu ya. Nah, maka ini akan sama dengan R sama dengan min turunan kedua W dibagi turunan pertama W. Nah, atau kalau dibuat jadi seperti ini.
gitu. Nah, kapan itu terjadi? Atau persamaan utility function apa yang menyebabkan dia menjadi rasio antara turunan kedua dan turunan pertamanya itu konstan gitu ya, independen terhadap W. Itu persamaan utility function seperti apa? Ternyata R konstan itu hanya dimiliki oleh persamaan utility function yang bentuknya adalah eksponensial dan linear. Nah, kita coba. Ini adalah contoh persamaan utility function yang eksponensial. Anda bisa cari U aksen W berapa nih? U aksen W kalau kayak gini berapa? Ini kan berarti ini ke situ ya. Berarti R, B, E pangkat min RW. Gitu ya kalau saya nggak salah ya. Nah, terus U double aksen W berapa? Turun lagi. Berarti min R kuadrat B E pangkat min RW kan gitu. Nah ini, nek saya rasiokan turunan kedua dibagi turunan pertama, itu kan akan konstan. Ya akan konstan kan? Yaitu di sini. Turunan keduanya tadi adalah E min R kuadrat B E pangkat min RW dibagi turunan pertamanya ini negatif ya, R B E pangkat min RW. Nah ini kan coret. Nah ini akan sama dengan R, betul ya, dia konstan menjadi independen terhadap W. Nah ini contoh yang eksponensial. Oh jadi ada loh persamaan utility function yang dia itu ternyata independen terhadap W, yaitu ketika persamaan utility function-nya itu adalah R-nya ya, R-nya itu independen terhadap W. Jadi degree of risk aversion-nya itu independen terhadap W gitu. Yaitu ketika utility function-nya itu adalah eksponensial dan juga linear ya. Linear itu seperti ini nih, linear. Ini kan berarti U aksen W, U aksen W kan sama dengan B. U double aksen W itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, sehingga kalau kita definisikan R itu kan min U double aksen W dibagi U aksen W. Ini sama dengan 0 gitu ya, kan 0 dibagi B gitu. Nah sehingga utility function yang memenuhi constant absolute risk aversion, yaitu R-nya independen terhadap W, ini artinya R independen terhadap W itu hanya dimiliki oleh eksponensial dan linear utility function. R-nya independen terhadap W. Nah, sehingga nih, decision maker itu akan mempunyai constant absolute risk aversion itu jika dia utility function-nya adalah eksponensial dan linear. Seperti itu, ya. Pertanyaannya adalah terus efeknya apa gitu ya, pengaruhnya apa gitu. Kalau misalnya utility function-nya itu bentuknya eksponensial gitu. Ya, kalau bentuknya eksponensial dan linear itu efeknya kemana gitu. Nah, ini akan kita lihat efeknya ya. Kita kenalkan yang namanya delta property. Untuk menjawab tadi udah kejawab bahwa ada loh yang R-nya itu konstan. Dia tidak pengaruhi. Ini efeknya apa? Oke, saya kenalkan delta property. Apa itu delta property? Nah, gini. Jadi, misalnya, awalnya seseorang itu mempunyai risky aset seperti ini ya. Seperti itu. Kemudian, kalau misalnya ini ditambah sebesar delta outcome-nya, ini ditambah delta outcome-nya, tentu saja CE-nya ganti dong. Kalau tadi CE-nya itu X, misalnya sekarang CE-nya adalah Y. Nah, seseorang itu yang memenuhi delta property, dikatakan memenuhi delta property, itu andaikan Y-nya itu ternyata sama dengan X plus delta. Nah, di sini.
Jadi seseorang yang dikatakan mempunyai sifat delta property itu adalah ketika outcome-nya itu ditambah sebesar X, ternyata CE-nya, certainty equivalent-nya itu juga ikut-ikutan. Awalnya itu adalah X, jadi X plus delta. Nah, itu maka dia dikatakan delta property. Ya, jadi definisi dulu. Jadi delta property itu apa sih? Pokoknya delta property itu adalah seseorang yang punya sifat. Jika outcome-nya itu ditambah dengan delta, maka certainty equivalent-nya itu sama dengan certainty equivalent awal yang ditambah dengan delta. Maka kalau itu dimiliki, maka decision maker itu dikatakan mempunyai sifat delta property. Jadi ya, jadi ini adalah awalnya ya. Jadi awalnya seperti ini initial, jadi ini awalnya. Kemudian ini outcome-nya ditambah delta ya, outcome-nya semuanya ditambah delta kan. Nah, maka dia akan mempunyai sifat delta property ketika akan akhirnya ya, certainty equivalent akhirnya itu sama dengan certainty equivalent awal ditambah dengan delta. Itu adalah delta property. Pertanyaan selanjutnya adalah persamaan utility function seperti apakah sih yang memenuhi sifat delta property seperti ini? Gitu. Yang kalau outcome-nya ditambah delta, CE-nya ikut-ikutan ditambah delta gitu. Dan ini tidak terjadi untuk semuanya ya, tidak semua utility function itu seperti itu gitu. Ya, nanti bisa dibuktikan dengan contoh yang utility function yang di depan tadi ya, yang akar W. Itu kalau misalnya outcome-nya ditambah dengan delta, itu CE-nya tidak serta-merta itu terus sama dengan CE awal ditambah dengan delta. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Misalnya kita punya awalnya seperti ini ya, utility-nya seperti itu, ini awal, kemudian ini setelah ditambah delta. Jadinya seperti itu, outcome-nya ditambah delta gitu. Ini persamaan ekivalensinya dari CE dan deal-nya itu. Ini juga sama, ekivalensi CE dengan deal-nya itu. Oke, ini CE-nya CE awal, ini CE awal, ini CE akhir. Nah, ini adalah EMV. Nah, EMV awal, ini EMV akhir. EMV awal ya, awal sebelum tambah delta maksudnya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, misalnya decision maker itu memiliki delta property, maka tadi berdasarkan definisi delta property itu kan berarti Y sama dengan atau CE akhir sama dengan CE awal ditambah delta. Itu kalau dia memenuhi delta property. Gitu toh. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pergeseran untuk risk premium akhir ya. Ini risk premium untuk setelah ditambah dengan delta. Nah, risk premiumnya itu berarti kan selisih antara EMV dengan CE kan gitu ya, risk premiumnya. EMV CE. EMV-nya untuk Y tadi apa? EMV-nya Y itu adalah X plus delta. Ini adalah EMV untuk Y. Kemudian CE-nya tadi adalah CE plus delta. Nah, ini sama dengan EMV to X apa namanya? Ya, ini EMV X ya dengan CEX. Dan ini sama dengan P. Coba Anda perhatikan di sini. Artinya apa kalau dari persamaan ini? Ini kita mengevaluasi risk premium setelah ditambah delta. Jadi persamaan yang sini, ini adalah risk premium setelah outcome ditambah delta. Jadinya kan Y ya. Y. Jadi Y dikurangi CE untuk tambah Y. Kita masukkan seperti itu. Oh, ternyata kok sama dengan P. Di mana P itu? Nah, sama dengan risk premium awal gitu. Ini kan sama dengan risk premium awal. Nah, berarti artinya apa? Artinya ketika seseorang itu memiliki delta property, maka risk premiumnya
konstan. Itu yang ditunjukkan di penjelasan saya tadi. Jadi ternyata ketika seseorang itu memiliki delta property, maka risk premium konstan. Risk premium konstan itu artinya apa? Artinya risk aversion-nya itu juga konstan. Karena risk premium tadi itu kan risk premium tadi kan apa tadi? Setengah sigma square kemudian R gitu kan ya. Dimana R itu kan yang minus turunan kedua dibagi turunan pertama. Nah artinya ketika ini konstan, R-nya kan konstan. Oh ternyata berarti dari sini kesimpulannya adalah yang memenuhi delta property itu kalau memenuhi konstan absolute risk aversion dan ini dimiliki oleh linear atau exponential utility function. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kita tadi pertama sudah membicarakan kapan sih ketika risk premium atau risk aversion itu independen terhadap independen terhadap W atau konstan ya, konstan independen terhadap W. Itu ternyata dimiliki oleh utility function yang bentuknya eksponensial dan linear, gitu toh. Itu yang independen terhadap W. Oke, terus kita kan cari efeknya. Terus kenapa kalau misalnya independen terhadap W? Oke, terus kita masuk ke definisi delta property. Delta property itu artinya kalau misalnya outcome-nya ditambah delta, itu ternyata CE-nya juga ikutan ditambah delta. Maka itu dikatakan memiliki sifat delta property. Oke, nah pertanyaan selanjutnya adalah utility function yang seperti apa nih yang memenuhi sifat delta property ini? Nah, itu ditunjukkan dengan sini. Ini adalah awalnya, ini setelah ditambah dengan delta. Ini adalah EMV awal, EMV akhir, dan seterusnya. Maka kita bisa menghitung risk premium akhir, kan gitu ya. Ini risk premium akhir, ini risk premium awal. Nah, gitu toh. Nah, oke. Terus penjelasan di sini. Kalau misalnya dia mengikuti delta property, berarti kan CE akhir sama dengan CE awal ditambah delta. Gitu ya. Kalau dia mengikuti delta property, berarti kan CE awal. Jadi kalau misalnya dia mengikuti delta property, berarti kan ini Y itu sama dengan CE awal ditambah dengan delta atau X ditambah dengan delta. Nah, itu ya, X sama dengan delta yang ini. Nah, gitu kan. Berarti kan ini X ditambah dengan delta. Kalau dia mengikuti delta property. Gitu. Nah, berarti kan kita bisa menghitung ini. Berarti V plus delta, ini kan sama dengan Y. Ini Y ini. Nah, Y itu bisa diganti dengan yang atas kan. X ditambah delta, dikurangi Y. Y-nya itu adalah X ditambah delta. Nah, ini substitusi ke situ. Ini substitusi ke situ. Nah, ini deltanya kan saling menghilangkan. Ini sama dengan X dikurangi X ini. Nah, ini kan sama dengan risk premium awal. Nah, berarti kan artinya V-nya tetap. Gitu ya. Nah, artinya berarti kan kesimpulannya delta property itu R konstan. Yang memiliki R konstan itu adalah eksponensial atau linear utility function. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, efek dari delta property ini apa sih? Nah, efek dari delta property ini efek salah satu efek terbesarnya ya. Ketika utility function kita itu memiliki delta property, itu adalah certainty equivalent menjadi independen terhadap wealth. Nah, itu pentingnya tuh di situ. Ya, nah sehingga ini misalnya ini kita punya deal seperti ini ya, equivalency seperti ini. Kalau kita tambahkan wealth, tadi kan ditambahkan W0 gini ya, wealth. Ini tambah wealth, kan di depan kayak gitu. Nah, ketika dia memiliki delta property, ini kan sama aja dengan deltanya itu ya, W0 kan gitu. Ya, deltanya itu W0. Dan tadi ya oke, bisa dimasukkan di sini. Ketika kita memasukkan wealth-nya kan berarti jadi seperti ini. Nah, ketika wealth-nya itu berubah jadi W1, jadi yang di bawah gitu ya. Oke. Bentar ya.
sama. Ya, oke. Nah, ketika W0-nya jadi W1, jadi yang di bawah itu, maka dengan analisis yang sama nih ya, dengan analisis yang sama, yang equation 1 ya, yang equation di atas, utility W0 plus X0 dan seterusnya, kemudian kita tambah misalnya ditambah W1 plus, ditambah W1 dikurangi W1, berarti sebenarnya kan nggak ditambah apa-apa ya, itu, ini juga sebelah kiri juga ditambah seperti itu. Maka kalau ini kita gabungkan menjadi W1 tambah X0 dikurangi W1 min W0, di mana ini ya sebenarnya adalah delta tadi ya. Nah, maka dengan merecall tentang delta property tadi, maka P-nya itu akan sama gitu. Nah, sehingga berdasarkan hal itu, delta property itu efek besarnya adalah membuat certainty equivalent itu menjadi independen terhadap wealth. Nah, sehingga kalau misalnya kesimpulan ini satu kesimpulannya adalah delta property itu membuat certainty equivalent independen terhadap wealth, sehingga ketika kita menganalisis suatu permasalahan itu kita bisa mengisolasi permasalahan itu sendiri gitu ya, tanpa harus mempertimbangkan initial wealth dari decision maker. Itu satu. Yang kedua, efek yang kedua, delta property itu ternyata membuat buying price itu sama dengan selling price-nya. Ya, buying price itu menjadi sama dengan selling price-nya. Nah, ini penjelasannya ya. Misalnya buying price-nya adalah B, jadi seperti itu, sementara selling price-nya adalah X gitu. Nah, maka dengan mengasumsikan deltanya itu dalam minus B dimasukkan seperti itu, maka kita akan dapatkan bahwa X itu akan sama dengan B. Ini bisa kita buktikan ya. Kita buktikan ini adalah utility function dengan persamaan eksponensial. Kita coba W0-nya ada 500, dicari ternyata selling price-nya atau certainty equivalent-nya segitu, 33,9. Ternyata buying price-nya itu juga sama. Nah, sehingga delta property itu menyebabkan selling price itu juga akan menjadi sama dengan buying price-nya. Itu keuntungan yang kedua. Ya. Tapi ingat, ini hanya dimiliki untuk utility function yang eksponensial dan linear yang mempunyai R konstan. Yang ketiga, efek yang ketiga adalah value of information. Ketika dia itu memiliki delta property, itu bisa kita hitung dengan mencari selisih antara certainty equivalent with free info dengan no info. Ini maksudnya maksudnya adalah dulu waktu Anda itu mencari value of info, waktu value of information analysis itu kan salah satu analisisnya mencari berapa sih budget maksimal untuk membeli sebuah informasi kan gitu. Nah, ketika dia tidak risk netral, yang Anda lakukan itu kan mengubah-ubah ya. Jadi kan gini kalau nggak salah waktu itu. Ini adalah yang no info. Gitu toh. Nah, ketika dengan free info kan di sini ya, ini free info dan seterusnya, sehingga value of info kan Anda cari ini di titik mana sih? Nah, ini adalah value of infonya kan gitu ya, value of info atau AVPI ya, value of expected value of perfect info gitu ya, kalau infonya perfect, atau kalau imperfect ya AVI gitu kan gitu. Nah, dulu kan mencari coba-coba satu sampai ketemu titiknya berapa. Nah, sebenarnya kalau kita tahu bahwa utility function-nya itu adalah eksponensial atau linear, nah maka kita bisa mencari tanpa harus satu-satu ngitung satu-satu itu, tapi kita menselisihkan antara free info dengan no info. Nah, contoh ini ya, ini adalah kin party problem itu. Jadi waktu itu kalau misalnya Anda plotkan utility function-nya, sebenarnya utility function-nya seperti ini, dan fungsinya adalah eksponensial. Nah, maka ini kalau yang no info, ini no info ya. Ketika no info, waktu itu kan expected value-nya sekian ya, 0,63, 46,14 dolar. Bagaimana dengan free info? Ini adalah model dengan free info. Free info ketemu sekian. Nah, maka kita bisa hitung certainty equivalent-nya ya selisih aja antara 66,36 dengan 46,14, sekitar 20 dolar. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah di trial satu-satu sebenarnya. Nah, itu keuntungannya ya. Keuntungan kalau misalnya
utility kita itu bentuknya adalah eksponensial. Nah, sehingga secara summary ya, delta property, ketika person's risk preference dari seorang decision maker itu mengikuti delta property, artinya certainty equivalennya itu akan bertambah delta jika payoff dari lotre-nya itu bertambah dengan delta. Nah, efeknya apa? Delta property itu hanya dimiliki oleh utility function yang linear atau eksponensial. Di mana dalam hal ini utility function yang eksponensial maupun linear dia akan mempunyai constant absolute risk aversion, R-nya konstan, bukan lagi fungsi W. Ya, atau constant risk tolerance. Risk tolerance itu rho, di mana rho sama dengan 1/R. Gitu. Implikasinya apa? Implikasinya certainty equivalent menjadi independent terhadap wealth, sehingga kita bisa mengisolasi initial wealth dari decision maker. Cukup kita mengisolasi masalahnya itu saja gitu ya, tanpa memandang berapa initial wealth dari decision maker-nya. Yang kedua, buying price itu menjadi sama dengan selling price. Yang ketiga, expected value of infonya itu tinggal menselisihkan antara free info dengan no info. Jadi tidak usah menggunakan break-even method. Break-even method itu yang dicoba satu-satu nilainya, terus dicari titik impasnya. Nah, ini adalah implikasinya. Itulah sebabnya kenapa instrumen-instrumen yang digunakan untuk menyusun utility function itu dipaksakan bahwa utility functionnya nanti adalah bentuknya eksponensial. Gitu ya, supaya dia independen terhadap wealth-nya. Karena akan sangat merepotkan sekali ketika kita menyelesaikan suatu masalah dan harus mengetahui initial wealth-nya. Gitu ya. Nah, sehingga seperti itu. Jadi langsung di state bahwa utility function-nya itu adalah bentuknya eksponensial, sehingga yang dimainkan adalah parameter-parameter dari fungsi eksponensialnya itu. Nah, itu sehingga in summary seperti ini, delta property itu hanya dimiliki oleh linear atau eksponensial, dia mempunyai constant absolute risk aversion atau constant risk tolerance. Implikasinya adalah certainty equivalent menjadi independent terhadap wealth, buying price sama dengan selling price, dan ini adalah cara menghitung value of infonya. Tinggal menselisihkan antara free info dan no info. Nah, ini kurang lebih ya terkait dengan utility function. Baik, dari tadi kita membicarakan tentang utility function. Sebelum saya buka sesi diskusinya, sekarang kita lihat ini ya, bagaimana sebenarnya cara untuk membuat utility function. Gitu ya, kalau tadi kan kita lebih ke fokus ke ini sifat-sifat atau ya karakter utility function lah ya. Nah, sekarang bagaimana sih caranya membuat sebenarnya untuk mengukur preferensi risiko itu instrumennya banyak ya, instrumennya banyak. Nah, di sini saya hanya fokus ke dua metode, yaitu mid certainty equivalent dan Holt and Lowry, karena ini yang outputnya memang dalam bentuk utility function, jadi sampai membentuk fungsinya gitu ya, utility sampai ke bentuk utility functionnya. Kalau instrumen-instrumen yang lain itu jadi dia hanya mengukur aversionnya saja, jadi apakah seseorang itu masuk risk averse, risk seeking, seberapa averse dan seterusnya. Nah, tapi ini outputnya adalah sampai ke utility functionnya. Kita lihat satu-satu ya, mid certainty equivalent. Nah, ini berdasarkan Smith tahun 97. Kalau dia itu adalah di set ya, metodenya itu adalah di set range-nya. Jadi kisaran outputnya itu berapa antara H dengan L. Gitu. Jadi misalnya kita set outputnya nanti adalah kisarannya antara 0 sampai 100 misalnya. 0 sampai 100 gitu ya, jadi taruhlah ini misalnya 100, ini 0. Nah, maka yang dia lakukan adalah di split jadi 2, probability-nya di set setengah-setengah gitu. Kemudian ini adalah certainty equivalent untuk expected utility setengah, karena kalau range-nya low-nya 0, high-nya 100, ini misalnya ini utility, ini kan utility-nya 1 itu 0 ya. Nah, sehingga ini expected utility-nya itu kan menjadi setengah. Nah, terus dicari CE-nya berapa ketika expected utility-nya setengah. Nah, ini decision maker yang harus nyari gitu. Jadi misalnya Anda punya deal nih 50% kemungkinan dapat 100, 50% kemungkinan dapat 0. Berapa Anda mau ngelepas itu? Kalau itu mau dilepas, harga nilai minimal berapa yang Anda mau ngelepas?
Misalnya ini di set 30 misalnya ya, 30. Maka Anda sudah punya data nih, udah punya data. Ini X, ini utility. Tadi X-nya itu adalah pertama 100 ya, utility-nya 1, 0, utility-nya 0. Terus tadi utility-nya setengah, Anda punya data 30. Nah, habis itu ini di-split lagi. Dibagi dua, atas sama bawah gitu. Jadi ini menjadi 100, tadi kan ini 30, berarti ini 30. Oke. Probability-nya tetap setengah-setengah. Ya, ini 30, yang ini 0. Ini setengah-setengah gitu. Ini utility-nya, ini tadi utility-nya itu 1, 30 tadi setengah ya. Ini adalah setengah, ini 0. Nah, sehingga ini ketemu CE berapa nih? CE 0,75 ya, setengah kali 1 tambah setengah kali 0,5. Ini diekivalensikan 0,75. Ini yang bawah CE berapa? 0,25 ya, 0,25. Nah, ini dia sign berapa, ini berapa. Sehingga nanti yang Anda akan dapat utility 0,75, CE-nya berapa, 0,25, CE-nya berapa. Begitu terus. Gitu ya. Nah, sehingga nanti akan ketemu seperti ini. Bentar ya, ini low bed. Iya, oke. Nah, maaf. Jadi akan ketemu seperti itu terus sampai ketemu tabel itu. Nah, terus diplotkan. Nah, seperti saya sampaikan tadi, di situ ini menjadi apa namanya, utility functionnya kalau sudah di plotting gitu, kemudian ya kayak fitting equation biasa itu loh di Excel itu ya, fitting equation biasa. Nah, ini dari 0 tahun 84 dia suggest ini apa namanya, suggest level yang dipakai itu seperti apa, kemudian persamaannya UX itu dia suggest itu 1 dikurangi E pangkat min R dan seterusnya. XI, XL, XH, XL itu nilainya sudah diketahui. Jadi di sini yang di-adjust itu adalah R. Gitu ya. R-nya berapa sih? Nah, itu kan sangat tergantung pada bentuk kurvanya ya. Jadi misalnya based on SSE misalnya ya, based on sum square error dicari nilai R-nya misalnya. Nah, nilai R itulah yang tadi yang kita diskusikan tadi, yaitu dia adalah risk aversion tadi ya, degree of risk aversion tadi, nilai R-nya. Nah, itu, jadi persamaannya itu adalah persamaan utility function-nya, yang ini ya. Ini persamaan utility function yang terbentuk, itu seperti itu. Jadi XL-nya, kalau di contoh kita tadi, XL-nya tadi adalah 0, XH-nya adalah 100. XI-nya ya ini, XI-nya tuh ya yang CE responden itu. Nah, begitu. Ini cara satu, meet certainty equivalent. Kebayang ya caranya ya. Nah, bagaimana untuk yang cara kedua? Cara kedua ini adalah Holt and Lowry tahun 2002. Kalau Holt and Lowry dia membedakan menjadi kuesioner nih ya, dia menggunakan kuesioner gitu dengan dia menyediakan option A dan option B yang di tabel 1. Ini adalah instrumennya ya, option A dan option B. Nah, kemudian responden itu diminta untuk milih gitu ya. Jadi kan ini ada 10 pertanyaan kan. Ada 10 pertanyaan, misal ini 1, 2, dan seterusnya sampai 10. Di pertanyaan pertama, antara A dengan B, Anda milih mana? Oh, saya milih A. Pertanyaan kedua, A, B milih mana? Milih A, dan seterusnya, gitu. Nah, di Holt and Lowry ini, dia itu, degree of aversion-nya, itu dihitung berdasarkan ini, jumlah pilihan option A sebelum akhirnya dia milih ke option B. Atau dia katakan number of safe choice, karena sebenarnya option A di sini adalah dianggap sebagai pilihan yang safe gitu. Jadi berapa jumlah dia itu milih option A sebelum akhirnya dia milih ke option B. Nah, jumlah safe choice-nya itulah yang akan digunakan untuk mengklasifikasikan tipe risk attitude-nya. Jadi misalnya jumlah safe choice-nya 4 gitu ya. Saya milih 4A dulu. Jadi nomor 1 saya milih A, 2 milih A, 3 milih A, 4 milih A, 5 baru milih B. Berarti number of safe choice saya 4. Nah, maka ketika itu, maka R-nya itu masuk kategori di sini, nilainya masuk kategori ini. R-nya itu kisarannya antara minus 0,15 sampai 0,15. Dan saya masuk kategori risk netral. Misalnya, seperti itu. Lagi, kalau misalnya enggak masih milih A terus gitu ya. Nah, dia sampai ke pertanyaan 6 dia tuh masih milih A, nah maka dia number of safe choice-nya 6.
Nah, berarti dia masuk kategori ini, R-nya nilainya antara sekian, maka dia masuk kategori risk averse. Nah, utility function yang dia pakai itu ini. Nah, jadi dari nilai R-nya kan didapat ya. Nah, maka utility function yang terbentuk itu adalah kecil banget ya, X di pangkat 1 minus R dibagi 1 minus R. Itu adalah persamaan utility function yang terbentuk. Nilai R-nya di situ loh, kok R-nya range ya. Biasanya untuk masukkan di situ ya diambil aja nilai rata-ratanya gitu atau nilai tengahnya. Begitu. Ini adalah instrumen yang lain. Nah, sebenarnya Holt and Lowry ini pada penelitiannya mungkin ada yang nanya ya, ini kok ada hypothetical, ada real, itu maksudnya apa? Nah, karena Holt and Lowry pada penelitiannya ini dia juga meneliti tentang kalau uangnya itu beneran, sama uangnya itu hypothetical, itu ngefek nggak sih terhadap keputusan decision maker gitu. Nah, dia meneliti tentang itu juga. Jadi kalau misalnya di sini kan 1/10 dapat $2, 9/10 dapat 1,6. Nah, ini antara hypothetical dengan kalau dikasih beneran gitu. Nah, ini ngefek nggak sih? Nah, itu dia mempelajari itu. Dan juga kalau misalnya hadiahnya atau itunya dinaikkan gitu ya, 20 kali hypothetical, itu artinya jumlahnya itu dinaikin. Jadi tidak $2 terus naikin jadi 20 kali lipatnya misalnya. Itu ngefek nggak sih di apa namanya, di keputusan yang diambil. Nah, seperti itu. Kalau nggak salah hasilnya itu kalau untuk yang low payoff itu nggak ngefek ya, antara ada insentif maupun enggak. Kalau yang high payoff rasanya yang efek. Nah, kurang lebih itu ya, kurang lebih ini adalah instrumen untuk mengukur atau menentukan utility function dari seseorang. Jadi ini saya beri contoh 2 instrumen. Jadi dari ini ya, entah mid certainty equivalent, entah yang Holt and Lowry, ini kita bisa mendapatkan bentuk utility function-nya. Nah, kalau Anda lihat, mereka itu cenderung eksponensial yang dibuat ya utility function-nya. Supaya apa? Supaya itu tadi independen terhadap wealth-nya. Karena kalau misalnya yang depan tadi, ini kan bukan fungsi eksponensial nih. Yang akar W tadi mana? Yang depan ya. Ya, yang contoh awal tadi, yang contoh di awal. Nah, ini kan bukan eksponensial. Nah, ini akan kelihatan sekali kan kalau dia kalau dia sangat tergantung pada initial wealth-nya. Nah, sehingga ini kan merepotkan begitu. Jadi, kalau misalnya bentuk utility function-nya itu adalah eksponensial, maka dia bisa independen terhadap initial wealth, sehingga itu akan lebih memudahkan. Ya, baik. Oke, saya kira ini ya materinya. Silahkan selanjutnya kalau akan ada yang ditanyakan. Silakan, saya buka sesi diskusi ya. Bu, mau nanya, mohon maaf. Ya. Yang contoh tadi untuk mencari utility function mungkin bisa lebih diperjelas. Metodenya itu ada L, ada H tadi loh, yang masih belum paham. Misalkan contoh realnya, berarti dari fungsi itu kita ngambil, terus itu kan apakah yang 0,5, 0,25 itu tetap harus fix segitu, terus yang L, X, 0,5 L itu apa ya Bu? Masih belum paham. Ya, oke. Saya ulangi yang bagian ini ya. Ya, jadi prinsipnya itu yang mid certainty equivalent itu adalah gini. Ya nggak apa-apa sini aja. Oke, baik. Tadi ya. Jadi untuk yang certainty equivalent itu prosedurnya, aduh maaf. Nah, saya hapus dulu ya. Ini namanya saja mid certainty equivalent. Jadi awalnya itu kita tentukan dulu range utility function kita itu akan berfungsi pada kisaran berapa. Gitu ya. Jadi misalnya utility function kita itu kita develop untuk kisaran X antara 0 sampai 100. Misalnya gitu ya. Nah, maka yang kita lakukan pertama adalah kan kita punya gini, ini 100, ini 0. Nah, untuk metode mid certainty equivalent itu memang ini kita tentukan nih, setengah-setengahnya itu kita tentukan. Jadi dibagi 2 gitu.
ya, dibagi 2, equal chance dibagi 2. Begitu. Nah, otomatis yang pertama karena kita menentukan range-nya antara 0 sampai 100, ini utility-nya yang 100 kan mesti 1, yang 0 kan mesti 0 kan gitu. Nah, berarti ketika kita mecah jadi 0 sampai 100, itu kan berarti di sini expected utility-nya itu kan berarti 0,5, jelas ya. 0,5 kali 1 tambah 0,5 kali 0. Nah, terus kita disuruh nyari nih, CE-nya itu berapa? Yang ekivalen dengan expected utility 0,5 gitu. Dan ini kita sebut sebagai CE 0,5 karena expected utility-nya 0,5. Oke, jadi misalnya kamu ditanya nih, jadi andai kan dihadapkan suatu deal nih, 50% kemungkinan dapat 100 dan 50% kemungkinan dapat 0. Oke, jelas itu adalah expected utility-nya setengah. Gitu ya. Nah, pertanyaannya berapakah Anda mau ngelepas itu? Dengan harga berapa? Dengan kata lain kan certainty equivalennya berapa? Itu yang ditanyakan ke responden. Oke, misalnya dijawab 30, misalnya loh ya, dijawab 30. Berarti saya dapat satu data lagi nih. Datanya kan udah tadi ya, utility X. Utility-nya tadi 1, X-nya 100. Utility-nya 0, X-nya 0. Ini pada data awal, kisarannya itu. Kemudian utility-nya setengah. X-nya tadi berapa? Misalnya tadi saya jawab 30, berarti 30. Dapat 3 titik data. Selanjutnya ini dipecah, makanya tadi saya bilang ini dipecah. Ini misalnya tadi kan 100, ini 0. Nah, ini dipecah jadi 2, Yang atas itu adalah 100, yang ini 30. Dari mana 30? Karena ini tadi CE-nya saya jawabnya 30. Saya tahu ini utility-nya 1, ini utility. Ini utility-nya 1, yang ini tadi utility-nya adalah setengah. Dibaginya ini tetap setengah-setengah. Gitu ya, probability-nya bisa tetap. Sedangkan bagian bawahnya itu menjadi ini 30 dan ini 0. Utility-nya ini 0,5, ini 0. Ini tetap setengah-setengah. Nah, berarti saya tahu ini CE-nya berapa. Ini CE-nya itu berarti 0,75. Dari mana 0,75? 0,5 kali 0,5 tambah 0,5 kali 1, 0,75 ya. Terus ini X-nya adalah expected utility-nya itu adalah 0,25. Oke, dari mana? 0,5 kali 0 tambah 0,5 kali 0,5, 0,25. Gitu ya. Nah, terus ditanya lagi ke responden, ini kalau misalnya Anda 50% kemungkinan dapat 100 dan 50% kemungkinan dapat 30, berapa certainty equivalennya? Atau itu ekivalen dengan berapa? Dia jawab. Misalnya dia jawab 50. Oke, ini 50 berarti. Berarti saya punya data lagi nih. X-nya 50, expected utility-nya 0,75. Dapat 4 data, kan gitu. Yang bawah ditanya 50% dapat 30, dengan 50% nggak dapat apa-apa, CE-nya berapa? Misalnya dijawab 10. Oke, dapatlah ini 10. Ininya 0,25. Nah, kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5. Sudah punya 5 data. Kurang lebih gitu, Mas. Nah, untuk yang nose itu dia mengusulkan ini baginya. Dipecah lagi nih, ada yang dipecah lagi ya, 0,125 berarti yang bagian bawah nih. Yang ini dipecah lagi 0 sampai mana tadi? Ini berapa tadi? 10 ya? 10. Nah, ini 0,5, 0,5. Ini tadi expected utility-nya 0, ini 0,25. Berarti ini X-nya berapa? 0,5 kali 0 tambah 0,5 kali 0,25. Berarti 0,125. Ditanya berapa? Nah, ini 0,125. Ini berapa? Akhirnya kalau ditampilkan menjadi seperti itu. Begitu. Ya. Jelaskan ya. Mungkin mudah-mudahan dengan ilustrasi saya yang seperti ini jadi jelas ya. Jadi seperti itu. Nah, kan udah mendapat beberapa titik kan hubungan antara, tinggal diplotin aja nih, X ini adalah utility X. Nah, terus diplotkan gitu. Nah, ini terus fitting aja. Ini fx-nya, ux ini apa? Pokoknya fungsi eksponensial. Secara umum sih seperti itu ya, eksponensial fungsi x. Nah, hanya saja untuk yang Smith itu dia mengusulkan utility-nya bentuknya seperti ini. Di mana XH itu adalah batas bawah, XL itu XH batas atas, XL itu adalah batas bawahnya. XI itu adalah ya nilai certainty equivalent macam-macamnya. Nah, itu untuk plotting ini, untuk fitting equation-nya. Begitu. Gimana? Bisa diterima kah?
Bu, yang di bawah yang L ke H itu berarti nanti kan yang dibagi yang X-nya tadi ya Bu, yang hasil perkalian dari pembagian ada 0,25, 0,5, 0,75, ada 0,125 itu kan yang sumbu X ya ini ya. Terus yang hasil yang dari iya, sumbu X-nya itu 30, CE-nya loh ya. Sumbu X ini kan? Ini CE-nya. sumbu X ya ini Bu. Sumbu X yang mana? Yang ini kan? Gambar ini kan? Iya, gambar yang untuk ngeplotkan itu berarti ini ya yang Iya, certainty equivalentnya Mas, yang ini. Yang ditanyakan ke respondennya ini. Yang 50, 10, yang contoh saya ini ya. 10, 50, 30 itu yang diplotkan di situ. kalau yang 10, 50 itu yang UX-nya atau yang X-nya? X-nya. Kalau UX, utility itu kan nilainya antara 0 sampai 1. Berarti yang X 0,25, X 0,125 itu yang UX-nya itu ya Bu, yang Itu sumbu Y X-nya. berarti. Bukan X sumbu Y-nya tuh ini 0,75, 0,25. Tapi X 0,75 itu adalah certainty equivalent untuk utility sebesar 0,75 gitu maksudnya. Jelas nggak? Mungkin coba diplotkan tadi kan 10, ada 30, ada 50 Bu. Ya, Misalkan diplotkan yang jadi dari saya tak plotkan ya. Ini 0 utility-nya 0 kan. Kemudian ini 100 utility-nya 1. Oke, ini utility-nya 1. Terus ini 30 utility-nya setengah ya, setengah di sini. Ini 30 nih, 30 utility-nya setengah misalnya. Terus 0,75 50, berarti sini 50. Ini 0,75 gitu. Gitu. iya. Jadi ya. Jadi ini adalah X untuk utility itu. Nah, ini diplotkan terus ini di fitting distribusi di fitting equation-nya gitu. Nah, gitu. Jadi ini ya. Ini jadi sumbu X, ini jadi sumbu Y. Nah, gitu. Gitu? Iya Bu. Ya, oke. Sip. Yuk, silakan yang lain. Jadi X-nya itulah yang kita tanyakan kepada responden, sedangkan Y-nya itu yang kita inputkan. Karena kan kita paksa nih nilainya setengah-setengah terus gitu ya, setengah-setengah terus. Nah, yang ditanya itu adalah X-nya tadi. Ya, jadi kalau 50% dapat sekian, tambah 50% dapat sekian, itu berapa sih nilai certainty equivalentnya gitu. Kalau hubungan dengan rumus yang tadi ada 1 min R H itu ini. Ya, itu. Ya, ini rumus itu. Ya, rumus ini sebenarnya adalah yang diusulkan untuk mendekati fungsi ini, Mas. Fungsi eksponensial ini itu didekati dengan itu. Sehingga nanti kalau XL-nya ini misalnya ya, UX misalnya tadi XL itu adalah 0, XH itu adalah 100 ya, ketika kita bicara bahwa X-nya antara 0 sampai 100. Gitu toh. Nah, berarti rumusnya adalah UX itu sama dengan 1 dikurangi E pangkat min R XI itu CE yang kita cari, yang kita variasikan nilainya tadi ya, XI dikurangi XL-nya itu kan 0 ya, dibagi 1 min E pangkat min R, kemudian XH-nya itu adalah 100 dikurangi 0. Nah, jadi rumusnya seperti itu. Jadi ini menjadi 1 min E pangkat min R X gitu ya. Nah, dibagi 1 min E pangkat min 100 R. Min 100 R. Nah, kemudian ini kan angkanya kita masukkan ya, angka X-nya kan kita masukkan. Ini UX. Kan UX sama X-nya kita masukkan. Nah, maka dari sini nanti ketika kita fitting distribusi nanti ketemu R-nya itu sama dengan berapa? Jelas nggak maksudnya? Ini R parameter satu-satunya parameter yang nggak tahu kan R ya, karena ini kan untuk antara untuk mengetahui seberapa aversi seseorang itu. Nah, itu kan dengan parameter R toh tadi, absolute risk aversion tadi. Nah, sehingga kan ini kan kita punya jadi data yang tersedia, datanya itu kan UX dan X, ya kan? Ini dari tabel ini kan kita punya UX dan X ya. Ini UX dan X ini.
Ya, Bu. Jelas ya? Punya toh, ya, tadi ini UX, ini X, gitu kan? Kita punya data itu. Nah, terus kita mau buat fungsi hubungan antara UX dengan X itu dengan itu tadi, satu min eksponensial min Rx, ketika ini X-nya antara 0 sampai 100 ya, konteksnya. Dibagi 1 min E pangkat min 100 R. Nah, terus kita masukkan data X dan UX, nanti kan kita dapatkan R di fitting distribusi, ya kan? Misalnya yang meminimumkan SSE misalnya. Gitu. Kebayang nggak? Kan X-nya kita variasi, kebayang ya? Oke, jadi dengan pakai Excel atau pakai apa gitu loh. Jadi kita memvariasikan X dengan UX, nanti kan ketemu nilai R yang tepat gitulah, kurang lebih kayak gitu. Ya, gitu. Dari tabel yang UX dan X tadi ya Bu ya? Iya, betul. Dari sinilah, ini contoh gampangannya ya Mas, kayak gitu. Atau ini kalau misalnya mau diformalkan kan jadi yang di tabel ini. Nah, ini kan X-nya ini maksudnya XL, XH itu adalah yang ini maksudnya. Nah, ini maksudnya XH, ini XL. Makanya ini kalau setengah kan ini antara L dengan H 0,25, tadi L dengan X 0,5, nah dan seterusnya. Ini nek ditampilkan ini bentuknya kayak gini. Tapi nek digambar bebas itu ya seperti ini, Mas. Nah, gitu. Oh iya, Bu. Itu nilai R. Nah, tadi kan ini Bu, cara mengevaluasi seseorang, apakah dia average atau netral atau dia risk taking. Apakah itu tergantung dari nilai R-nya nanti setelah didapat? Oh, kalau R cenderung sekian, dia average. Betul, Mas. Jadi patokannya misalnya ya, contohnya aja pakai yang Holt and Lowry ini ya. Contohnya tuh yang bawah. Nilai R itu menunjukkan ini loh, risk preference classification. Tapi ini menurut Holt and Lowry ya, tapi secara umum kan berarti bisa kita lihat nih, semakin tinggi nilai R, itu dia akan semakin averse, betul ya? Kalau positif. Kalau negatif, semakin negatif nilai R, itu dia semakin seeking, kan gitu akhirnya. Begitu, karena R tadi kan min turunan kedua dibagi turunan pertama. Turunan pertama selalu positif. Gitu. Nah, ketika turunan kedua fungsi itu adalah positif, maka dia akan di-seeking. Ya, gitu. Jadi dari sini kan bisa kelihatan nih, nilai R itu kan menunjukkan seberapa averse atau seberapa seeking seseorang. Gitu Mas, makanya kok ini mencari nilai R-nya ya ada di persamaan itu kok explicitly dia dalam ada nilai R-nya di situ itu karena nanti bisa mengindikasikan seberapa averse dia, seberapa seeking dia gitu. Begitu Mas Farudin? Iya Bu. Terus yang tadi Bu, pernyataannya waktu penjelasan Bu ini tentang seseorang bisa berubah risk attitude dari satu ke yang lain. Nah itu apakah nanti ketika membuat grafiknya itu nanti R-nya berubah atau gimana? Oh iya. Oke, good question ya. Jadi ketika mencari R itu memang kita asumsikan dalam range yang sama. Jadi misalnya kita waktu mencari utility function itu memang dalam ini kisaran yang sama gitu. Jadi memang tidak terindikasi adanya perubahan bentuk seperti itu gitu ya. Nah sehingga memang tidak disarankan ketika range-nya itu lebar, sangat lebar sekali. Nah seberapa lebar memang tidak ada justifikasinya ya, itu sangat kontekstual, sangat tergantung pada kasusnya gitu. Tapi memang so far diasumsikan saja dalam satu range yang sama. Jadi di mana dalam range itu diasumsikan tidak terjadi perubahan bentuk utility function-nya. Toh asumsinya adalah misalnya kita mengikuti dua distribusi eksponensial. Eksponensial itu kan nggak belok ya bentuknya ya, entah begini saja atau begini saja gitu ya, kan asumsinya seperti itu toh kalau tersamanya eksponensial. Artinya diasumsikan itu masih dalam wilayah risk attitude yang sama. Begitu Mas. Jadi diasumsikan itu tidak terjadi perubahan bentuk ya, tidak terjadi perubahan bentuk risk attitude dalam pengembangan utility function itu gitu. Iya Bu. Berarti misalkan itu tadi kan contohnya 0 sampai 100. Misalkan 0 sampai 100-nya ternyata risk averse, terus nanti yang
100 sampai 200 jadi risk seeking bisa saja. Bisa, betul, bisa. Itu bisa terjadi. Dari sisi teori bisa terjadi. Begitu. Okay. Terus kalau yang ini Bu, mendesain utility function kan harus ada ringnya. Nah, ringnya itu apakah kita yang ada justifikasi harus 0 sampai 100 atau 50 sampai 150? Nah, itu berdasar apa ya Bu ya? Atau kalau itu ya memang tidak ada standarnya ya, harus berapa sampai berapa. Nah, itu memang sangat kontekstual. Biasanya ya dalam satu permasalahan itu diasumsikan utility function-nya tidak berubah. Nah, perkara coverage-nya berapa, nah itu kan sangat tergantung pada coverage permasalahannya ya. Ya, jadi diasumsikan itu untuk menyelesaikan satu kasus, satu masalah itu kan mesti ada minimum dan maksimumnya. Nah itu range-nya ngikutin itu Mas, jadi minimum dan maksimumnya ngikutin masalah yang akan diselesaikan itu, dan asumsinya adalah dalam range itu tidak terjadi perubahan utility function seperti itu gitu. Jadi nggak harus 0-100, enggak, ini Pak contoh yang gampang aja gitu, bisa jadi kasusnya sampai 5.000 atau sampai berapa gitu ya, di develop aja segitu. Iya Bu. Terus kalau yang tadi Bu, membentuk utility function itu tidak ada initial well-nya masuk Bu. Kan kalau sebelumnya ada digambarkan kan kalau bisa ada initial well. Ya itu yang di fungsi yang terakhir dua itu seperti apa Bu? Itu enggak, jadi memang sengaja di belakang itu didesain bahwa utility function kita itu adalah bentuknya eksponensial, itu memang langsung di-declare Mas. Jadi biasanya dalam bentuk utility function, karena kita tahu ya sebenarnya itu initial well itu harusnya masuk loh ya. Nah cuman akan sulit sekali kan ketika initial well itu masuk. Nah sehingga memang didesain dari awal bahwa utility function nanti yang terbentuk itu memang bentuknya eksponensial, sehingga kita bisa mengabaikan initial well tadi gitu ya. Nah, seberapa fit ini bisa memenuhi nanti kan akan pakai curve fitting ya. Nah, nanti dari curve fitting itu kan ada R square dan seterusnya. Nah, sehingga kita dari situ bisa mengevaluasi lah seberapa mewakili sih utility function itu. Tapi memang mostly kebanyakan itu langsung dideklar bahwa utility function asumsinya mengikuti fungsi eksponensial. Begitu Mas. Jadi termasuk dua yang tadi itu juga dideklar bahwa dia asumsinya adalah independen terhadap initial well. Begitu. Berarti sehingga bentuknya eksponensial. Tidak bisa digunakan untuk mencari initial well ya, dianggap initial well-nya 0 ya. Betul, iya, diisolasi dari initial well-nya, dianggap nggak berpengaruh. Makanya langsung dideklar kan, ini langsung distribusinya adalah eksponensial nih, dia kan langsung eksponensial nih. Ini sebenarnya fungsi eksponensial ini. Begitu. Ya, jadi memang kebanyakan seperti itu, karena ya akan sangat merepotkan sekali ketika utility function-nya itu adalah bukan eksponensial, sehingga kita harus mempertimbangkan initial wealth-nya. Tapi setidaknya kita sudah sadar sejak awal gitu ya, bahwa sebenarnya initial wealth itu bisa berpengaruh loh gitu terhadap nilai certainty equivalent-nya. Begitu ceritanya, Mas. Kalau yang tadi penjelasannya tentang penggambaran dari utility function itu kan sebenarnya bisa saja digambarkan di dua sisi, yaitu gain dan loss. Yang loss itu kan dia lebih tajam, terus kalau yang gain dia lebih landai. Maksudnya mungkin bisa lebih dijelaskan. Oh, itu kalau prospek teori ya. Di sini kayaknya gain semua ya. Kalau di sini saya kira semuanya gain. Tapi secara umum gini, memang secara umum itu kalau misalnya kita berbicara tentang prospek teori itu antara gain dengan loss itu memang bentuknya beda ya. Tapi memang tidak masuk coverage pembahasan kita. Saya tak nyari tempat. Nah, ini misalnya gini. Untuk gain itu biasanya lebih landai. Kalau loss itu biasanya lebih tipis gini. Nah, ini memang karakter secara umum orang seperti itu ya. Orang itu menjadi lebih lebih seeking atau lebih concern gitu ya terhadap kalau misalnya adalah loss. Jadi bisa dilihat di sini ini utility kan. Perubahan utility-nya menjadi sangat besar begitu menghadapi loss gitu. Sedangkan kalau gain itu tidak. Ini kan loss kan yang bagian kiri ya. Ini adalah loss.
Ya ini adalah yang gain, yang sebelah sana itu gain gitu. Nah kalau secara umum itu seperti ini. Kalau tentang gain itu perubahan delta X untuk yang gainnya itu delta U-nya, perubahan utility-nya tidak sebesar ketika loss. Jadi orang itu kalau loss-nya itu sama-sama delta X gitu ya, sama-sama selisihnya adalah delta X gitu. Tapi perubahan utility-nya untuk yang loss itu lebih besar gitu ya. Ini delta utility-nya itu lebih tinggi dibandingkan ketika delta utility gain. Nah, karakter orang itu seperti itu. Jadi ketika perubahan tingkat kepuasannya itu menjadi lebih signifikan gitulah ketika loss. Nah, jadi memang bisa jadi antara gain dengan loss itu utility function-nya itu berbeda. Dan yang umum itu seperti itu. Yang loss itu lebih steep gitu ya, lebih lebih curam gitu. Begitu Mas, kurang lebih ya. Ya berarti itu maksudnya lebih hati-hati ya Bu terhadap loss sehingga dia lebih. Betul, iya. Karena pergeseran perubahan nilai utility, perubahan nilai utility-nya itu menjadi drastis gitu loh. Antara misalnya sekarang mendapatkan 100.000 gitu ya, dari tadinya uangnya 100.000 terus mendapatkan 100.000 kan jadi 200.000, deltanya 100.000 ya, itu senang. Tapi perubahan utility-nya ya tidak sebesar ketika awalnya punya 200.000 kemudian rugi jadi 100.000. Itu sedihnya itu bisa pengurangan utility-nya itu bisa jauh lebih besar gitu loh dibandingkan peningkatan utility dari 100 ke 200. Kalau diterjemahkan lebih hati-hati, iya. Jadi dia lebih concern, orang menjadi lebih aware gitulah ya dengan loss gitu. Bisa dilihat dari bentuk utility-nya yang seperti itu. Begitu, Mas Fahrudin. Tapi memang untuk bahasan kita kali ini baru fokus ke gain-nya saja ya, yang loss-nya tidak sampai ke sana gitu. Bu, yang delta tadi itu pengaruh ke dua-duanya ya Bu, yang PIB sama yang purchase indifferent selling price ya? Atau hanya satu saja? Yang apa Mas? Yang delta property? Iya, delta iya sama, dua-duanya berpengaruh ke dua-duanya. Konteksnya sama, untuk yang selling price sama yang buying price itu sama. Di belakang ya. Nah ini ya, ini konteksnya sama ini untuk yang buying price dengan selling price ini sama efeknya ya. Penggunaan untuk delta property itu seperti apa Bu? Mungkin saya masih belum paham. Sebenarnya ini ya, delta property itu untuk menjelaskan, sebenarnya membawa bahwa tadi yang namanya delta property itu kan kalau misalnya outcome-nya itu berubah sebesar delta, itu kan certainty equivalennya juga berubah sebesar delta. Itu yang namanya delta property. Nah, terus ini pembawaannya apa? Sebenarnya ini adalah jalan untuk menunjukkan bahwa yang utility function yang memiliki delta property itu adalah yang eksponensial sama linear aja. Nah, terus efeknya apa? Ternyata dengan adanya sifat delta property, andaikan deltanya itu saya ganti dengan W0 gitu ya, dengan wealth. Nah, kan sama toh? Ketika saya tambahkan W0 di akhir dengan ditambahkan W0 di CE-nya, itu ketika dia memenuhi delta property kan jadi nggak ngefek. Dengan kata lain, dia itu bisa kita anggap sebagai independen terhadap wealth. Nah, sebenarnya delta property itu untuk membawa gitu ya, untuk membawa pembuktian bahwa kalau misalnya utility function-nya itu adalah eksponensial atau linear, itu initial wealth itu menjadi tidak penting atau bisa diabaikan. Nah, lebih ke sana sih Mas sebenarnya. Gitu. Jadi yang di sini ini sebenarnya jadi delta property ini menjelaskan sih sebenarnya bahwa kalau misalnya suatu utility function itu memenuhi delta property, itu artinya kalau yang ini penjelasan panjang lebar di sini ya, tadi sudah saya jelaskan. Kalau misalnya ini saya tambah delta, ternyata CE-nya juga ikut nambah delta loh, kan gitu. Itu yang namanya delta property. Dan ternyata itu risk premiumnya tadi konstan. Nah, delta property itu membuat risk premiumnya konstan. Nah,
Artinya dia itu dimiliki oleh eksponensial dan linier. Efeknya apa? Efeknya ternyata dengan sifat delta property itu menjadikannya independen terhadap wealth. Nah, gitu. Well, Iya, jadi ini loh Mas, tadi kan ditambah dengan W0 gini kan, penjelasan ini, oh ternyata jadi zero wealth effect gitu, jadi nggak ngefek ternyata terhadap wealth gitu. Sebenarnya ini adalah penjelasan untuk membawa ke sana. oh, berarti Betul, kalau yang betul. di depan tadi kan ketika Itu utility fungsinya akar W, Iya. dia ngefek ya Bu ya. Betul sekali ya. Berarti kalau nanti utility functionnya dia linear atau eksponensial, maka dia ada fungsi delta property tadi sehingga dia tidak akan ngefek well-nya, initial well tidak ngefek. Betul, iya itu maksudnya. Jadi membawa ke sana sebenarnya. Jadi secara umum ya, ini kan kesimpulan mana tadi? Kesimpulan secara umum. Nah, di mana sih kesimpulan secara umum? Nah, kesimpulan secara umum tadi itu kan sebenarnya dipengaruhi ya. Di mana ya kesimpulan umum saya tadi ya? Sebenarnya initial wealth itu dipengaruhi gitu ya, mempengaruhi. Saya tak kuliah. Nah, ini sebenarnya certainty equivalent itu dipengaruhi oleh utility function dan initial wealth. Ini adalah secara umum. Dan ini berlaku untuk semua utility function gitu ya. Pokoknya apapun bentuknya lah kira-kira ya. Berlaku untuk semua utility function. Walaupun nanti di belakang kita tahu bahwa kecuali untuk eksponensial dan linear gitu. Jadi untuk semua bentuk utility function itu berlaku ini, kecuali untuk eksponensial dan linear. Begitu. Karena untuk eksponensial dan linear ternyata dia independen terhadap wealth. PISP dan PIPP sama. Begitu ceritanya. Betul, kesimpulan yang sudah Anda jelaskan tadi udah betul Mas, seperti itu. Bu, linear itu yang fungsi langsung biasa misalkan 2e plus 3 Ya. berapapun gradiennya tetap dia tidak akan ngefek ya Bu? Ya betul, karena linear itu nanti nilai certainty equivalentnya pasti akan sama dengan EMV ya. Itu linear, persamaan utility functionnya kan linear ya. Kalau yang eksponensial mungkin contohnya apa saja Bu? Mungkin bisa. Eksponensial banyak banget ya fungsinya ya. Misalkan kuadratik itu Oh eksponensial. enggak, kuadratik enggak. Kuadratik enggak Mas, eksponensial. Nanti dicari aja fungsi yang bisa fungsi yang kalau Anda plotkan di ini ya, di Excel misalnya kan bisa tuh ya di curve fitting gitu. Nah, itu kan ada beberapa opsi kan ya. Nah, salah satu opsinya kan eksponensial kan. Nah, itu asalkan memenuhi opsi itu. Gampangannya aja kayak gitu ya. Gitu. Iya Bu, berarti ketika mau menyelesaikan dilihat dulu ininya ya, fungsi utility functionnya ya. Betul, iya. Jangan langsung menyelesaikan ini. Iya, betul. Dan makanya biasanya langsung ditembak aja tuh ke eksponensial. Meskipun nanti dengan R yang tidak terlalu bagus gitu. Ya, karena adanya penyederhanaan itu ya. Atau keistimewaan itu. Begitu. Monggo silahkan. Yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Bu, kalau yang tugas kemarin itu ada kuncinya atau misalkan kita ada yang masih ganjel boleh tanya atau gimana Bu? Oh ya, boleh. Gimana? Itu rumus misalkan yang untuk Bayesian network yang influence diagram itu kan kemarin kita harus ngambil dulu yang decision-nya ya Bu, yang kotak itu ya, kemudian kan nanti diurutkan, nah baru nanti diambil yang bagian probability-nya. Nah probability-nya itu kan nanti khusus yang misalkan dia masuk ke dalam
kotak atau decision tadi kan nanti act of information itu baru nanti jadi parent di depan. Nah, kalau di depannya lagi itu masih ada yang bulat lagi, itu nggak masuk kan ya Bu? Harus Nggak yang masuk. Iya. cuman yang Betul. pertama saja itu ya Bu ya? Betul, ya. Cuman yang orang tua langsung aja yang boleh di depan. Selain itu di belakang tetap. Ya. Terus kalau yang misalkan dia tidak connect apapun itu nggak usah ditulis nggak apa-apa Bu? Misalkan ketika dievaluasi itu dia tidak pengaruh ke bagian yang misalkan kan ada D, ada B, ada C. Nah, B itu tidak pengaruh ke C, juga B itu tidak pengaruh ke value-nya. Nah, itu dan yang A itu juga tidak pengaruh ke bagian B. Nah, tapi di situ B digambar. Boleh kita hilangkan, Bu? Kalau misalnya memang seperti itu ya independen. Kalau ke decision possibility tree atau decision tree kan tetap digambar ya Mas ya. Cuma nanti kan angkanya ketika independen, angkanya itu kan jadi nilainya sama semua atau untuk berapapun nilai sebelum atau sesudahnya. Kalau dari sisi tree-nya itu kan semua variabel harus masuk ya? Ya, kalau dari sisi tree masuk, tapi dari sisi input diagram kok dia tidak berubah sama terus seperti itu. Nah, itu apa harus D-nya tulis lagi ulang Bu ya? Itu soal yang H sih. Soal yang H. Oh iya, itu decision atau chance note yang dimaksud apa ya soal yang H ya? Itu chance note. Chance note ya. Dan itu nggak ngefek kemana-mana ya, nggak ada hubungannya dengan variabel manapun ya, ke note-nya pun nggak ya. Saran saya sih tetap digambar, tapi nggak ada panah yang, kalau misalnya memang betul seperti itu, berarti tetap digambar, tapi tidak usah ada panah yang menghubungkan kemana-mana gitu. Karena kan di decision tree-nya ada kan? Oh, tetap digambar. Terus tetap nanti digambar aja. Ya ada di antara, kan ada itu kan ada A paling depan, B di tengah, C paling belakang baru value. Nah, tapi ternyata A tidak pengaruh ke B, B juga tidak pengaruh ke C, dan B tidak pengaruh ke value. Nah, itu berarti B tanpa ada yang masuk panah sama sekali gitu, Bu. Kalau memang ya seperti itu aja, nggak apa-apa. Digambar aja note-nya gitu. Kalau misalnya memang tidak ada panah yang kalau misalnya memang dianggap dia itu tidak ada yang berhubungan dengan variabel itu, ya dia menjadi variabel independen kan sebenarnya. Ya udah digambarin aja dimanapun, berarti kan nggak ngefek posisinya di mana-mana ya. Dia mau di depan, di belakang atau di mana-mana, kalau betul nggak ada hubungannya kan berarti dia nggak ngefek ya. Gitu Mas. Iya, Bu. Ya, oke. Ya, gini deh, besok akan coba kalau misalnya memungkinkan ya, akan kita coba bahas deh nanti untuk tugas-tugasnya fokus ke masih yang bingung aja ya, gitu. Kalau untuk minggu depan 2 minggu kan libur Bu, itu ada kuliah pengganti untuk yang sebelumnya hilang pertemuan pertama nggak Bu? Nanti kalau yang pertemuan pertama itu saya rencanakan ada penggantinya, nah cuman waktu penggantinya kita diskusikan belakangan ya Mas ya. Nanti kita akan diskusikan sebaiknya kapan gitu, karena saya punya utang 1 kan ya yang waktu pertemuan pertama itu ya saya nggak bisa. Nanti akan saya ganti kalau yang itu ya. Oke, cuma nanti waktunya kita diskusikan lebih lanjut nanti kapan-kapannya ya. Berarti bukan yang pas libur besok ya? Mau kamu libur masuk? Itu kemisnya lebaran, kasihan ya, kasihan, tapi gak usah lah, nanti kita diskusikan aja ya kapan waktunya. Atau bisa aja sih ya sebenarnya Senin atau Selasa udah gak ada kuliah ya sebenarnya ya. Nggak ada Bu, itu minggu besok libur total full itu. Libur total full ya. Ini saya tawarin sih karena ini 3 orang, atau gini deh. Karena libur full itu mungkin saya bisa Selasa, mungkin saya bisa ya. Kalau Senin sih saya bisa Senin siang jam 1. Monggo, gini aja, nanti silakan Anda bertiga diskusi ya. Kalau misalnya saya sih oke-oke aja, senang-senang aja sih kalau misalnya mau minggu depan ya Senin atau Selasa gitu kuliah pengganti, atau kita omongin mau Senin. Kalau Senin saya bisanya siang jam 1 atau Selasa.
Gimana ini? Ada Mbak Intan, ada Mbak Olivia, Mas Fahrudin. Ini kapan? Mau kita ganti minggu depan? Oke, ayo. Senin atau Selasa sih nggak apa-apa sih, Bu. Saya ikut aja. Yang lain? Mbak Intan, Mbak Olivia, atau mau Senin jam 1? Saya juga bisa, Bu, di hari Senin sama Selasa. Saya juga bisa, Bu. Bisa. Berarti sekarang milih Senin jam 1 atau Selasa pagi. Pagi itu paling jam 9 lah ya, nggak pagi-pagi amat lah. Milih mana? Senin jam 1 atau Selasa jam 9? Milih mana? Senin jam 1 aja. Senin jam 1 ya? Oke, ya berarti kita Senin jam 1 kuliah ya. Baik, oke, terima kasih. Berarti kita, oke, sip. Nanti berarti Senin jam 1 ya, kita kuliah di link yang sama. Oke ya, sebagai pengganti kuliah di Rabu kemarin yang kosong ya. Oke, sip. Gitu ada lagi yang pengen didiskusikan? Sementara belum, Bu. Belum ya, oke ya. Kalau gitu nanti kalau misalnya masih ada yang ingin didiskusikan lagi, ya insya Allah kita ketemu lagi Senin jam 1 ya. Monggo nanti dibahas di sana. Termasuk juga nanti kalau yang tugas 1, tugas 2 ada yang mau tugasnya udah 2 kan ya, bener ya? Iya, Bu. Nah, tugas 1, tugas 2 kalau misalnya ada yang pengen didiskusikan nanti kita diskusikan aja sekalian di besok Senin itu. Ya, oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya siang hari ini. Insya Allah kita ketemu Senin jam 1 ya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Saya tutup.